salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rafita Martion dapat menjumpai Anda dalam siaran interaktif Pasti Bisa. Dan hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk tingkat SMP dengan topiknya persamaan garis lurus. Sudah hadir di studio narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dedi Priambodo. Beliau adalah guru dari SMP Dharma Patria. Kita sapa dulu guru kita. Halo Bapak Dedi. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Dedi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Saya juga baik Pak. Bagaimana Pak Dedi, sudah semangat untuk membahas materi kita hari ini? Ya, siap ngebahas materi persamaan garis lurus untuk anak SMP kelas 9. Sangat semangat ya Pak. Sangat semangat. Dan ada yang tidak kalah semangat lagi di studio, yaitu ada adik-adik dari SMP Negeri Dharma Patria. Kita sapa dulu adik-adik kita. Halo semua. Hai, Kak Vita mau sebutkan namanya dulu ya. Di sini ada Putri, Riri, Seli, Listia, dan Hasna. Kak Vita mau dengar yel-yel semangatnya dulu ya. Belajar bersama pasti bisa. Ujian Pasti lancar. kurang semangat nih, Kak Vita mau ulang ya yel-yelnya ya. Belajar bersama Pasti bisa. ujian Pasti lancar. Adik-adik yang di studio sudah semangat, semoga adik-adik yang di rumah juga sama semangatnya. Baiklah, kita langsung masuk saja ke segmen awal. Nah Pak Dedi, ini kita akan membahas materi apa saja Pak di segmen pertama? Yang pertama adalah kita akan menentukan gradiennya atau gradien dan persamaan garis lurusnya. Langsung ke gradien, kemudian persamaan garis lurus, baik persamaan garis lurus melalui satu buah titik maupun dua buah titik. Baik, sangat menarik sekali ya Pak pembahasan kita hari ini ya Iya. Pak ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, terlebih dahulu kita saksikan video ini bersama-sama ya. Silakan. Garis lurus ini memiliki letak dan kemiringan tertentu dalam koordinat Kartesius. Apa yang menentukan letak dan kemiringan suatu garis lurus? Suatu garis lurus mempunyai bentuk umum persamaan garis Y sama dengan mx ditambah c, di mana m adalah koefisien variabel x dan c suatu konstanta. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan c. Jadi, nilai c adalah nilai y pada titik perpotongan garis dengan sumbu y di koordinat dalam kurung 0, y. Misalkan suatu garis memotong titik A yang mempunyai koordinat dalam kurung x1, y1, dan titik B yang mempunyai koordinat dalam kurung x2, y2. Kemiringan atau gradien garis yang melalui titik A dan B ini bergantung kepada perbandingan panjang komponen Y dan komponen X pada garis AB, yaitu panjang komponen Y pada garis AB per panjang komponen X pada garis AB, sama dengan panjang komponen tegak pada garis AB per panjang komponen mendatar pada garis AB, sama dengan dalam kurung Y2 dikurang Y1 per dalam kurung X2 dikurang X1. Jika titik A kita pindahkan ke koordinat dalam kurung 0, 0, maka konstanta C sama dengan 0, dan persamaan garisnya menjadi Y sama dengan MX. Gradien garisnya menjadi panjang komponen Y pada garis AB per panjang komponen X pada garis AB, sama dengan dalam kurung Y2 dikurang 0 per dalam kurung X2 dikurang 0, sama dengan Y per X. Y sama dengan MX menjadi M sama dengan Y per X. Jadi, M adalah gradien garis. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa gradien atau kemiringan garis ditunjukkan atau digambarkan oleh nilai koefisien variabel X pada persamaan garis. Sementara nilai konstanta pada suatu persamaan garis lurus menunjukkan nilai Y pada titik perpotongan garis dengan sumbu Y.
Itu dia tadi video tentang persamaan garis lurus dan gradien juga ya Pak Iya, ya. betul. Boleh dikomentari sedikit Pak tayangan tadi? Itu dalam menentukan sebuah gradien itu melalui dua buah titik, makanya akan terjadilah sebuah rumus gradiennya adalah Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Terus yang kedua tadi ada yang melalui persamaan garis melalui titik 0,0, makanya persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu adalah sebagai gradien, kemudian C-nya adalah konstantanya. Baik, tapi rasanya kurang lengkap nih Pak kalau kita tidak langsung bahas soal bagaimana Pak. Bisa. Setuju ya Pak Setuju, ya? setuju. Adik-adik yang di studio sudah siap? Siap. Baik, dipersilahkan terlebih dahulu Pak materinya. Persiapkan. Adik-adik yang di rumah yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya bisa langsung menghubungi layanan bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Dan tayangan ini juga dapat disaksikan langsung melalui channel YouTube kita di www.youtube.com/televisiedukasi atau melalui website kami di tva.kemdikbud.go.id. Juga bagi pengguna gawai Android, kalian juga bisa langsung mengunduh aplikasi mobile televisi edukasi melalui Play Store. Dan bagi adik-adik yang terlewat tayangan ini jangan bersedih karena akan tayang ulang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tentunya di televisi edukasi dan juga di channel YouTube kita. Bagaimana adik-adik sudah siap? Siap. Bapak bagaimana Pak sudah? Siap. Silahkan Bapak. Ya, ini pada segmen yang pertama ada soal, minta tolong. Baik, Ada- boleh dibacakan Kak Vita yang tunjuk ya Pak ya. Iya. Dari ujung Hasnah silahkan dibacakan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Dari grafik di atas, gradien garis P adalah A 5/3, B 3/5, C negatif 3/5, D negatif 5/3. Negatif 5/3. Diperhatikan terlebih dahulu gambarnya di sini adik-adik yang di studio. Kemudian adik-adik yang di rumah juga sambil diperhatikan. Ini ada gambar grafik di atas gradien garis P ya Pak ya. Iya, betul. Nah adik-adik sambil dicari nih jawabannya. A, B, C, atau D. Kak Vita nanti mau lihat cadat-cadatannya ya Pak ya. Betul. Nah tapi sebelum kita tebak jawabannya, bisa dikasih tahu nggak Pak tips-tipsnya apa nih Pak Ya, biar yang lebih cepat? pertama kita melihat di sini ada satu buah titik yang melalui sumbu X. Kita lihat dulu di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya Pak ya. Ya, ada sumbu X dan sumbu X. Boleh dilingkarin. Nah, di sini sumbu X-nya memotong jadinya negatif 5, Min 5 sama 3 ya Pak ya. negatif 5,0. 5,0 betul. Nah, kemudian di sumbu Y jadinya Ya kita lihat adik-adik yang di rumah juga boleh diperhatikan lagi untuk sumbu X-nya 0,3. Yang di sini tadi adalah min 5. negatif 5,0. Nah, karena garis P ini melalui dua buah titik, maka gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Nah, di sini dalam menentukan nilai X1 maupun Y1-nya terserah, bebas. Nah, misalkan kita akan mengambil di sini sebagai X1-nya, kemudian di sini Y1, kemudian di sini negatif 5-nya sebagai X2, 0-nya sebagai Y2. Y2. Nah, dua buah titik ini kita masukkan ke dalam rumus gradien ini. Y2-nya adalah 0, dikurangin Y1-nya adalah 3, per Y2-nya adalah negatif 5, 0. Negatif 5. dikurangin 0. Oh berarti X ya Pak ya? Ya. X2 dikurang X1. X2 kurangin X1 sama dengan 0 dikurangin negatif 3. Negatif 3 per negatif 5. Kira-kira? Di sini jadi jawabannya negatif 3 per negatif 5. Siapa jawabannya yang betul di sini? Kak Vita mau... Hasnah, jawabannya betul tidak? Jawabannya 3/5. Boleh diperlihatkan terlebih dahulu jawabannya 3/5. Kalau teman-teman yang lain ada yang berbeda jawabannya? Kita lihat dulu di sini
Hasna 3/5. Kakak mau lihat Sally. Sally 5/3 jawabannya. Ada yang betul jawabannya sama seperti Bapak, min 3/5? Ada, tunjuk tangan kalau ada. Ya, ini masih diproses lagi. Oh, masih diproses lagi, Ya, Pak? jadinya Baik. negatif dibagi negatif menjadi 3/5. Oh, 3/5. Berarti Ya. betul ya Pak ya, Ya. jawabannya 3/5 yang B. Boleh adik-adik diperlihatkan coret-coretannya. Di sini yang betul Riris ya, 3/5. Kemudian Putri, tadi siapa? Hasna. Kemudian Listia, oh Sally 5/3. Tidak apa-apa, nanti kita coba lagi ya Sally ya. Di sini nah, adik-adik yang di rumah boleh sambil dicari juga nih jawabannya. Ternyata yang betul adalah B ya Pak. Ya, 3/5. Sampai sini ada yang tanyakan adik-adik? Tidak ada, sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya dibacakan oleh siapa ya di sini? Listia, silakan. Grafik persamaan garis lurus 3x kurang 2y tambah 6 sama dengan 0 adalah Kita lihat di sini gambarnya yang itu A, B, C, dan D-nya kita lihat ya. Diperhatikan dulu adik-adik, grafik persamaan garis lurus 3x min 2y ditambah 6 sama dengan 0. Nah adik-adik di rumah juga boleh sambil dicari ya Pak ya, Ya, yang di betul, rumah ya dicari. Pak ya. Soal ini sering keluar tidak Pak di ujian Sering Pak? keluar di ujian soal-soal ujian nasional. Sering keluar di ujian Ya. nasional. Boleh diberitahukan Pak tipsnya atau clue-nya nih Pak? Cluenya kita dari persamaan garis lurus yang 3x dikurangin y, 2y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, x-nya itu misalkan kita diganti dengan angka 0. X-nya Jadi diganti 0. 3 kalikan dengan 0 dikurangin 2y ditambah 6 sama dengan 0. Negatif 2y sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 6 per negatif 2. 2. Y sama dengan 3. Nah, di sini akan sebuah garis 0,3. Titik potongnya sumbu Y ya Pak ya? Potong sumbu Y 0,3. Nah, kira-kira jawabannya yang betul. Ini di sini ada yang betul adik-adik yang di studio. Kakak mau lihat coret-coretannya lagi dong. Tadi Listia ya, silakan diperlihatkan terlebih dahulu. Coret-coretannya Listia dapatnya berapa? 3 sama negatif 2. 3 sama negatif 2. Jadi jawabannya A, B, C atau D? A. A, 3 sama negatif 2. Adik-adik yang lain ada yang berbeda jawabannya? Sebelum kita kasih tahu ya Pak, jawabannya Ya, betulnya betul. apa ya Pak? Ya. Hasna mungkin jawabannya berbeda? Sama. Sama semua. Adik-adik yang lain, Sally, Riris, dan Putri? Sama semua? Baik, jawabannya yang mana nih Pak yang betul? Ya, jawabannya betul adalah A. Nah, sebetulnya kita soal ini belum sampai selesai kita kerjakan. Sebetulnya dari sini kita sudah bisa menyelesaikan, melihat dari grafik ini, misalkan 0,3. Nah, titik potong di 0,3 adalah yang ini. 0,3. Oh itu 0,3, baik. Nah, di sini adalah, yang B adalah 0,2 berarti bukan. Kemudian yang C adalah sama, yang D juga 0,1 bukan. Nah, dari walaupun kita nggak menyelesaikannya tidak sampai dengan selesai, kita bisa mengambil sebuah jawaban pilihan yang A karena baik B mau C maupun D sudah salah. Baik, nah adik-adik diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nih yang pertamanya, jadi titik potong sumbu Y-nya 0,3 ya Pak ya. Ya. Kemudian kita lihat yang titik potong Y-nya 3 itu A. Berarti kemungkinan besar jawabannya adalah A ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, ini adalah salah satu trik untuk mempercepat waktu Oh, gitu. gitu. Nah, Jadi jadi triknya. tidak sampai selesai kita menyelesaikannya, tetapi dengan satu pembahasan tapi bisa mengambilkan sebuah jawaban. Baik. Gitu. Nah, adik-adik menurut adik-adik yang di studio, ini soalnya termasuk yang susah atau yang gampang nih kalau di ujian? Lumayan, Putri. Riris gimana? Lumayan. Sally atau Listia dan Hasna? Lumayan. Lumayan. Kira-kira apa nih yang bikin kalian agak ribet atau agak susah nih untuk menebak jawabannya? Tentuin gambarnya. Dan bagaimana tuh Pak kalau tentuin gambarnya Pak? Nah, itu kuncinya tadi di sini. Nah, kuncinya titiknya 0,3 bahwa 0 itu adalah sumbu X, kemudian Y. 3-nya adalah Y-nya. Nah, di sini titik
pusatnya adalah 0,0, kemudian ditarik garis sampai ke Y-nya 3 gitu. Baik, jadi kita lihat dulu ya Pak ya titik Ya, kita harus potongnya. mencari titik potongnya terlebih dahulu. Sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini ya, tapi seperti biasa kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Silakan Bapak Dedi duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Dedi. Nah adik-adik masih semangat ya? Tetap semangat dong ya. Kita akan kembali setelah jeda ya. Pemirsa Televisi Edukasi, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah bersama kami di siaran interaktif Pasti Bisa.